Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Laqad Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, sebuah majelis yang akan mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua berada dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan berupa tadi diawali dengan tadarus Al-Quran, mudah-mudahan lantunan ayat per ayat dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan masalah fikih, kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Malam ini kami mencoba untuk menyampaikan sebuah tema yang berkaitannya dengan bagaimana hukum basmalah di dalam salat. Hadirin yang dirahmati Allah, kalimat ataupun membaca basmalah dalam kalangan para ahli fikih itu pembahasan minimal ada 3 pembahasan. Yang pertama, kita awali pembahasan pertama adalah bahwa para ulama dalam memandang basmalah itu ada beberapa hal. Apakah basmalah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah ataupun tidak? Itu yang pertama. Dan menurut ulama semua sepakat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk dari bagian dari ayat Al-Quran, salah satu ayat dari Al-Quran yang termaktub di dalam surat An-Naml ayat yang ke-30, sebagaimana Allah menyebutkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk salah satu dari bagian ayat-ayat Al-Quran. Tapi bagaimana dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim? Apakah dia termasuk satu bagian ayat dari surat Al-Fatihah ataupun tidak? Ini nanti terkait dengan apakah ketika sholat membaca bismillah sebagai awal surat Al-Fatihah ataupun tidak dibaca. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama adalah bahwa para ulama, bahkan jumhur, termasuk di dalamnya adalah Imam Abu Hanifah, kemudian pendapat dari Hambali atau Malikiyah, itu menyatakan bahwa kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu tidak merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi 3 imam madhab yang kita kenal 4 madhab yang terkenal,
ya Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Malik itu menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Sementara Imam Asy-Syafi'i itu menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwa tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah itu berdasarkan hadis dari riwayat Imam Muslim. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kata Allah, membagi sholat itu menjadi dua antara hambaku. Jadi sebagian dua bagian untuk hambaku dan dua bagian setengahnya untukku. Kemudian fa'idha qala 'abdu, maka apabila hambaku berkata atau membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Jadi penekanan dalam hadis ini bahwa Allah membagi sholat itu antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Diawali dengan ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadis inilah kemudian dipakai oleh Imam Abu Hanifah, Hambali maupun Imam Malik serta jumhur ulama menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Sementara Imam Syafi'i menyebutkan bahwa dia atau Al-Fatihah, basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari salah satu ayat daripada Al-Quran. Nanti hadis-hadisnya kita sampaikan. Itu yang poin yang pertama, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya, ada dua pendapat yang menyebutkan bahwa pertama tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian pendapat yang kedua adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Hadis yang dibawakan, tidak alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jika kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin, ya, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran, karena ia termasuk bagian dari ayat ummul Quran atau suratul Fatihah. Baik. Kemudian poin yang kedua, bagaimana hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat? Jadi tadi kita sudah bahas bahwa
Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang kedua, bagaimana hukum membaca basmalah? Tadi dari pendapat Imam Syafi'i menyebutkan bahwa karena basmalah itu bagian dari ayat surat Al-Fatihah, maka membaca basmalah itu hukumnya wajib menurut pendapat Imam Syafi'i. Nah, kalau wajib berarti harus dibaca, karena kalau tanpa dibaca, karena ketika tidak dibaca artinya bahwa ketika kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah yang merupakan rukun daripada sholat, maka ketika tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sholatnya tidak sah karena ada kekurangan. Karena di antara syarat sahnya sholat itu harus membaca suratul Fatihah. Jadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Sementara Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk satu ayat atau ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kemudian pendapat yang lain, menurut Malikia, bahwa membaca Al-Fatihah itu membaca basmalah, ya, membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu tidak disunahkan untuk dibaca baik di awal surat Al-Fatihah ataupun sesudah surat Al-Fatihah. Bahkan dalam pendapat Malikia menyebutkan bahwa membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah sebagai pembukaan sholat itu hukumnya makruh. Itu menurut pendapat Malikia. Sementara dari Hanabilah itu menyebutkan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah ataupun sesudah surat Al-Fatihah ayat yang lain itu mereka mensunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi perbedaan mengapa timbul perbedaan? Karena dari awal tadi pembahasan terkait dengan Bismillah tadi, apakah masuk dalam bagian ayat atau tidak. Dari perbedaan itulah maka ketika menetapkan bolehkah membaca di awal surat Al-Fatihah ketika mengerjakan sholat, apakah sunnah, apakah wajib, ataukah tidak dianjurkan, seperti itu. Karena tadi berkaitannya dengan kesimpulan terkait dengan masuk atau tidak masuknya kalimat Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian poin yang ketiga terkait dengan bagaimana membaca
Bismillah yang tadi. Jadi kita mengambil yang Bismillah itu tetap dibaca, ya. Terus bagaimana? Apakah kalimat Bismillah itu ketika sholat yang bacaan jahar, subuh 2 rakaat, maghrib isya di 2 rakaat pertama, ya, apakah dikeraskan atau tidak? Kita lihat pendapat yang pertama, ya. Yang pertama pendapatnya Imam Syafi'i. Itu menyebutkan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim pada salat yang bacaan jahar itu adalah dibaca secara keras, dibaca secara jahar. Di antara dasar yang dipakai adalah hadis riwayat Hakim dari Abu Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada riwayat yang lain, saya baca intinya saja. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza umman nas qara'a bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam jika mengimami orang-orang, maka beliau menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwa Bismillah itu dibaca dengan keras. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa basmalah itu atau membaca Bismillahirrahmanirrahim itu disunnahkan dibaca secara sirri, pelan, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin, bahwa mereka memulai salat itu dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hadis yang dipakai untuk menyebutkan bahwa membaca bismillah itu dengan sir. Kemudian yang hadis yang kedua riwayat Muslim, shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman falan asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diceritakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat, ya, kemudian diikuti oleh Utsman, Abu Bakar, Umar, bahwa mereka tidak mendengar lam asma, tidak mendengar, mereka tidak mendengar bahwa yaqra'u, bahwa beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan dua hadis ini, maka ulama berpendapat bahwa Bismillah itu dibaca secara sirri. Kemudian pendapat yang ketiga dari Imam Malik,
Kembali kepada tadi awal bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar itu hukumnya makruh karena tadi tidak termasuk dari bagian surat Al-Fatihah. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa dibaca secara jahar dan hadisnya juga sahih. Ya, kemudian yang kedua hadisnya juga sahih. Yang ketiga, nah ini yang menurut pandangan ulama itu pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah yang menyebutkan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah hukumnya makruh. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian pun yang terakhir sebagai warga Muhammadiyah, ya, bagaimana ketetapan ataupun keputusan tarjih terkait dengan masalah ini? Nah, dari hasil Munas ke-27, ya, tanggal 1 April sampai dengan 4 April tahun 2010 di Malang, itu telah menetapkan, ya, keputusan tarjih bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim itu boleh dikeraskan dan boleh disirrikan, walaupun di dalam hadis Nabi itu bahwa kesimpulan para ulama menyebutkan bahwa Nabi lebih sering membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dengan sirri, tapi sekali-kali beliau membaca dengan jahar. Maka dari hadis-hadis tersebut, karena baik secara jahar maupun sirri itu ada dasarnya, maka kemudian majelis tarjih mengambil jalan tengah, boleh dibaca secara sirri maupun secara jahar. Alasannya adalah salah satunya dari kaidah usul atau kaidah fikih. Kaidah fikih menyebutkan bahwa ikmalul kalami aula min ihmalih. Mengamalkan satu pernyataan atau mengamalkan satu hadis itu lebih utama daripada mengabaikannya. Jadi mengamalkan hadis itu lebih utama. Sementara hadis yang dibawakan terkait dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat itu ada 2 versi, dan dua-duanya menurut penelitian ahli hadis termasuk Albani menyebutkan bahwa dibaca jahar juga hadisnya sahih, sehingga tidak memilih apakah menetapkan harus dengan jahar atau harus dengan sirri. Tidak, dua-duanya diamalkan karena sama-sama mengamalkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sama-sama punya dasar hadisnya dan hadisnya sudah diakui kesahihannya. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah mungkin pembahasan terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya adalah bahwa tadi sudah pembahasan panjang lebar yang dibawakan oleh para ulama. Kemudian kesimpulannya, karena kita sebagai keluarga Muhammadiyah, kesimpulannya kita ngambil pada pendapat yang telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih tahun 2010, Munas Tarjih ke 27 di Malang menetapkan seperti itu. Jadi boleh dibaca jahar, boleh dibaca sirri. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengobrol hadir atas ceramah yang disampaikan oleh
Ustaz Azhar Yusuf terkait dengan materi fikih, khususnya masalah pembacaan al-basmalah ketika sholat. Adapun dari apa yang saya terjadi pada penyampaian saya bukan hanya tanya karena selama 21 tahun di Saudi Arabia semuanya itu pakai SIM ya. Saya jadi makmum selalu ada SIM. Ada teman saya orang yang saya ajak berjamaah di Masjidil Haram. Ya maaf. Ketika Imam Abdurrahman As-Des, Abdurrahman itu baca Bismillahnya sih. Kata orang yang itu, kamu dia karena baca Bismillah. Bisa, ya. Kalau kita yakin bahwasanya Al-Fatihah itu bisa menghilangkan ada bentuk ayat ada 7 ayat. Alhamdulillah kalau kita masukkan Bismillah berarti 8 ayat. Gitu. Makanya kita mengambil istighfar. Kalau istighfar itu kalau ini saya katakan itu misalnya adalah bahwasanya Bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah. Makanya yang kita lakukan bisa ya sampai sekarang. Ya. Makanya saya tidak mengenal Hidayah karena sholat saya kayak di Hidayah. Saya 21 tahun di Saudi Arabia ya itu. Jadi jarang kita masukkan. Ya. Karena Rasulullah juga mayoritas paling banyak dia pada sih. Makanya kan ayat Al-Fatihah ini jelas ayat. Kalau tambahin dengan Bismillah ada 8 ayat. Kan? Karena hitungannya sudah 7. Waktu 7 kali, saat 7 kali. Ya. Ya sama Allah dibuat kayak begitu. Jadi kita yang sudah beryakin lagi kalau Bismillahnya harus sir. Kita kalau mengambil apa namanya untuk ibadah sholat ini yang jelas ketika maghrib isya subuh kan kita ini namanya harus pakai sir karena ada di situ sabah apa itu ayat yang diulang-ulang. Ya. Ya, baik. Bagi ulama yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu tidak Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, itu membagi 2 ayat di Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat sehingga 7. Tapi kalau ulama yang menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah 1 ayat dari surat Al-Fatihah, maka Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 1 ayat. Jadi cara pandangnya di situ. Jadi bukan ya, sehingga tetap 7 ayat Bismillah sampai dengan, dan kita lihat di kalau seandainya kalau kita misalnya tadi ya dibaca bahwa selama 21 tahun di Madinah atau di Mekah itu seluruh imamnya hampir semua ya itu bacaannya sirri kan begitu. Tapi kan tidak ada ulama yang menghujat, kan gitu ya logikanya. Tidak ada ulama yang menghujat mushaf Al-Quran yang sudah tersebar di seluruh dunia, dan cetakan dari Madinah pun di surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim juga tetap ditulis ayat pertama, kan begitu. Coba kita buka mushaf mana yang cetakan Madinah pun sama.
Bismillah itu ayat yang pertama. Semua mushaf Al-Quran. Ayat pertama. Jadi semua mushaf Al-Quran itu meletakkan cetakan manapun, ya. Sementara di Madinah kan kita kenal dari Rasul Utsman. Itu kan ditulis oleh Khalifah Utsman. Kan begitu. Jadi Bismillah itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah seluruh. Sehingga tidak diragukan bahwa pendapat yang paling kuat itu adalah Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Perkara nanti dibaca jahar atau tidak tadi sudah dibahas, hadisnya ada, jahar itu ada, sirri pun ada. Nah, kemudian ulama-ulama termasuk Syekh Abdul bin Bas itu menyebutkan bahwa yang lebih bagus itu adalah Nabi itu memang sering membaca sirri, tetapi sekali-kali beliau membaca dengan jahar. Itu pendapat ulama Timur Tengah juga, ya. Imam Syekh Abdul bin Bas pendapatnya begitu, jadi tidak salah. Nah, makanya sementara keluarga Muhammadiyah, ya, keputusan tarjih, ya, keputusan tarjih Muhammadiyah Pusat tahun 2010 Munas Tarjih ke 27 di Malang itu telah menetapkan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim pada salat jahar bacaannya itu boleh jahar, boleh sirri. Karena ulama dulu sudah menetapkan kaidah fikih menyatakan bahwa ikmalul kalam kan itu tadi itu aula, lebih utama. Jadi mengamalkan hadis itu lebih utama daripada kita meninggalkan hadis. Berarti kita meninggalkan sunnah. Daripada apa? Ihmal, daripada mengabaikan sunnah. Kan begitu. Jadi ulama fikih dulu juga sudah menetapkan kaidah semacam ini. Jadi mengamalkan pernyataan hadis itu lebih utama. Artinya kalau ada hadis, kecuali hadis itu tidak disepakati bahwa lemah. Kalau lemah berarti kita mengamalkan hadis yang sahih, yang kuat. Tapi kalau ketika ulama menyatakan bahwa dua hadis ini sama-sama sahih, kuat, berarti bisa diamalkan. Begitu dari kami. Jadi iya, tengah-tengah. Ada lagi ada kasus salah satu masjid di Malang itu Jawa Fatihah dan Bismillah jahar, lantas dilarang penguasa Saudi. Tahu nggak? Kak disebut no? Kak disebut. Ono kiai bebas itu dapat bebas itu udah dikasih. Ulama-ulama yang ada di Mekah itu udah dikasih. Semuanya itu bebas. Bebas ini adalah yang termasuk golongan Wahab, Abdul Wahab. Jadi nggak bisa itu nggak pernah ada bidah, diusir, tetap sir banyak. Penguasa yang memutuskan supaya diderek. Karena begini, mungkin karena di Saudi itu kan mengambil memilih pendapat yang disirihkan, kan begitu. Makanya sekian tahun itu tidak pernah membaca dengan jahar, karena sudah mereka memilih yang sirri tadi. Tapi ya Syekh Abdul bin Bas juga ngajar di Madinah juga lama kan.
Nah, tapi pendapatnya beliau menyatakan bahwa sesekali baca dengan jahar tidak apa-apa karena ada dasarnya hadisnya begitu. Ya, Sama ya, kalau sudah terdengar. Mudah-mudahan materi terkait dengan fikih pembacaan al-basmalah ketika sholat tadi bisa menjelaskan kepada kita semuanya bahwa pembacaan al-basmalah dibaca secara jalan maupun kecil itu semuanya landasannya sama-sama punya dasar dan dasarnya kuat sekali hadisnya yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bisa membuka kita dan juga menambah ilmu bagi kita semuanya bahwa ini tidak ada yang salah. Yang salah adalah tidak salah. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Ustaz Ansar Yusuf. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat buat kita semuanya dan memberikan hikmah bagi kita semuanya. Akhirnya malah kita tutup majelis kali ini dengan doa kami.